Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Khairunisa, NIM 1800759, kelas 3 CPGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKT atau lembar kerja training ide bisnis saya, yaitu dosen pengampunya Ibu Tika Anissa Lestari Kuswadi, SSMM. Selamat menyaksikan. Yaitu yang pertama, menganalisa aspek positif dan aspek negatifnya. Ide bisnis yang pertama yaitu kuliner. Kulinernya itu puding katuk. Aspek positifnya yaitu bahan mudah dicari, tidak ada saingan, produksi sendiri, alat-alat produksinya lengkap, dan harganya pun terjangkau. Sedangkan aspek negatifnya yaitu mudah basi. Nah, jadi aspek positifnya yaitu 5 dan aspek negatifnya yaitu 1. Nah, ide bisnis yang kedua yaitu kerudung atau hijab. Nah, di sini aspek positifnya yaitu banyak peminatnya, kualitasnya bagus, harganya pun terjangkau. Sedangkan aspek negatifnya yaitu banyak saingannya, dan juga saya itu hanya reseller gitu ya, tidak memproduksi sendiri. Jadi aspek positifnya yaitu ada 3 dan aspek negatifnya yaitu 2. Sekarang menganalisa SWOT atau SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Informasi yang akan digunakan dalam analisa SWOT ini adalah informasi yang berasal dari usulan ide bisnis yang lolos analisa aspek positif dan negatif sebelumnya. Nah, yang pertama, kondisi internal pengusaha atau faktor dari dalam diri pengusaha. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kekuatannya punya skill memasak dan bisa membagi waktu dan hobi memasak. Yang ketiga, yang selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu mudah bosan dalam memproduksinya. Jadi total S-nya itu atau strength-nya itu 3 dan weakness-nya itu 1. Sekarang kondisi internal pengusaha atau faktor dari dalam diri pengusaha, yaitu ada opportunity atau peluang dan threat atau tantangan. Opportunity atau peluangnya yaitu peralatannya lengkap, bahan-bahannya mudah dicari, dan belum ada yang menjual di wilayahnya. Sedangkan threat atau tantangannya yaitu harus teliti dalam memproduksinya dan harus dijual secara cepat atau harus cepat habis karena mudah basi gitu. Jadi total opportunity atau peluangnya yaitu 3, sedangkan threat atau tantangannya yaitu 2. Nah, jadi jumlah S-nya itu ada 3, sedangkan W ada 1, jadi selisih antara S dikurangi W yaitu 2. Nah, jumlah O yaitu 3, sedangkan jumlah T yaitu 2. Nah, jadi selisih antara O dikurangi T yaitu 1. Nah, dari perhitungan di atas, ide bisnis saya berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah mendukung strategi agresif. Nah, jadi sekarang yaitu menganalisa pesaing. Nah, alhamdulillah di saya itu tidak ada yang menjual sama gitu, menjual produk seperti saya. Jadi tidak ada pesaing gitu di sini. Lanjut saja. Sekarang nama Gita Aulia Khairunisa, nama usaha Puding Katuk Gita. Jadi disingkat Pukata. Jenis usahanya kuliner, deskripsi produk yaitu yang pertama, produk yang dijual yaitu Pukata ini merupakan puding katuk yang terbuat dari bahan baku utamanya itu katuk. Rasanya enak, manis, dan tentunya makanan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan gitu ya. Jadi itu makanan sehat. Nah, jadi manfaat dari produk ini yaitu menyehatkan bagi tubuh. Dan bahan baku yang digunakannya itu adalah daun katuk
yang kedua daun pandan, yang ketiga telur, yang keempat air, yang kelima agar-agar, yang keenam gula pasir, yang ketujuh santan. Dan topping yang digunakan dalam puding ini yaitu meses ceres. Yang selanjutnya yaitu keunikan dan keunggulan produk. Yang pertama, packagingnya unik, yang kedua ada varian toppingnya, dan yang ketiga harganya pun murah sekali. Yang keempat, makanan sehat bagi tubuh. Nah, yang selanjutnya informasi yang tambahan lain tentang produksi ini, yaitu dijualnya untuk daerah terdekat saja, karena saya belum siap memproduksi untuk yang jauh-jauh karena lagi kuliah juga, jadi hanya di sekitaran rumah saja terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Yang pertama ada segmentasi, adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuatu kesamaan ciri tertentu. Ada geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama geografi, ada negaranya itu ada di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Garut. Nah, demografinya jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan juga bisa, soalnya tidak ada batasan ya. Sedangkan usia dari balita, remaja, dewasa, dan manula juga bisa, dan tingkat pendapatannya itu dari bawah sampai atas ya. Jadi di semua kalangan bisa. Sedangkan tingkat pendidikan dari PAUD sampai pendidikan tinggi atau semua kalangan juga bisa. Sedangkan agamanya itu juga bisa semuanya. Sekarang mengenai psikografi, yaitu bisa semua kalangan ya. Sedangkan gaya hidupnya itu hemat, soalnya harganya pun murah. Nah, kepribadiannya itu menyukai makanan manis, enak, dan sehat. Selanjutnya, targeting atau penargetan adalah memiliki calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawarkan produk kita. Yang pertama, geografi, demografi, dan psikografi. Geografi yaitu di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Garut, Desa Marga Cinta, Kampung Bojong. Di sini merupakan alamat di sekitar rumah saya dulu ya. Yang selanjutnya yaitu demografi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia balita, remaja, dewasa, dan manula, tingkat pendapatan bawah sampai atas, tingkat pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi atau bisa semua kalangan, agama pun semuanya bisa. Dan psikografi yaitu semua kalangan, gaya hidupnya hemat, kepribadiannya menyukai makanan manis, enak, dan sehat. Selanjutnya yaitu positioning, adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline slogan. Tagline slogannya yaitu puding sehat, ya puding katuk aja rasanya mantap. Yang selanjutnya, apa sih keunggulan produk atau jasa saya? Yaitu yang pertama, apa saja produk atau jasa yang kamu jual? Sebutkan dan jelaskan. Nah, produk yang saya jual yaitu puding katuk kita atau pukata. Pukata ini merupakan puding dari bahan pokok daun katuk, rasanya pun enak, manis, dan banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh kita. Nah, adakah produk jasa lain yang sama dengan produk jasamu? Disebutkan dan jelaskan. Alhamdulillah ya, tidak ada yang menjual produk yang sama seperti yang saya jual gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang membedakan produk jasamu dengan produk jenis lainnya. Nah, puding ini banyak sekali ya manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu apa keunikan atau keunggulan produk atau jasamu yang dapat menarik hati konsumen. Yang satu, packagingnya pun unik gitu ya. Ada yang tentunya disukai oleh anak-anak. Yang kedua, ada toppingnya. Toppingnya itu tadi yaitu meses ceres ya. Yang ketiga, harganya pun terjangkau gitu ya, sangat murah banget. Nah, yang
Yang selanjutnya yaitu rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk atau jasamu dapat dilihat oleh konsumen, yaitu mempromosikan ke daerah sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran, marketing mix-nya yaitu strategi pemasaran. Produk atau jasa yang saya jual yaitu produk puding katuk gita, yaitu kata toppingnya ada meses seres. Harganya pun sangat terjangkau. Yang original 1000 per pieces, yang ada topping meses seresnya yaitu 1500. Tempat atau distribusinya tempat daerah sekitar. Promosinya yaitu mempromosikan di daerah sekitar. Yang selanjutnya menghitung biaya marketing. Di sini tidak ada biaya marketing. Yang selanjutnya bagaimana rancangan produksimu, apa produk yang akan dibuat dan dijual, yaitu puding katuk gita. Alat apa saja yang kamu butuhkan untuk menjalankan usahamu, yaitu yang pertama ada kompor gas yang berjumlah 1 sudah dimiliki, panci 1 sudah dimiliki, sinduk 1 sudah dimiliki, saringan 1 sudah dimiliki, pisau 1 sudah dimiliki, talenan 1 sudah dimiliki, gunting 1 sudah dimiliki, mie kakap berjumlah 50 belum dimiliki dengan harga 5.000, sendok plastik 50 belum dimiliki dengan harga 5.000. Selanjutnya tutup cup plastik dengan harga dengan jumlah 50 belum dimiliki dengan harga 2.500. Jadi jumlah totalnya yaitu 12.500. Nah, biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usahanya yaitu yang pertama bahan baku. Bahan bakunya itu berjumlah harganya 23.500. Jadi totalnya 23.500. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan A dan biaya lainnya yaitu 36.000. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih alur aktivitas produksimu? Yang pertama, tahap pertama yaitu membeli seluruh bahan-bahannya dari mulai atau mengumpulkan bahan-bahannya dari mulai katuk, pandan, dan yang lainnya. Yang kedua, setelah itu potong-potong daun katuk dan daun pandannya. Tahap selanjutnya yaitu mencuci menggunakan air dan meniriskan. Yang keempat, masukkan ke blender katuk dan pandan yang telah ditiriskan dan beri air 4 gelas, lalu nyalakan blendernya. Yang tahap selanjutnya yaitu setelah itu saring menggunakan pengsaringan untuk mendapatkan airnya. Yang selanjutnya tahap 6 yaitu masukkan ke dalam panci air yang didapat dari hasil saringan katuk dan pandan tersebut. Yang selanjutnya kocok telur dan santan dan tambahkan air 2 gelas sampai berwarna putih. Yang selanjutnya lalu campurkan hasil kocokan telur dan santan dengan air daun katuk dan pandan tadi. Yang selanjutnya tambahkan 2 gelas dan aduk sampai mendidih. Akhirnya tahap akhir yaitu puding siap dimasukkan ke dalam cup, dan setelah dingin dimasukkan ke kulkas agar dingin lebih enak gitu ya. Karena apa? Dimasukin ke kulkas, jadi itu rasanya bakalan lebih enak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksinya biaya bahan baku langsung atau BBL yaitu katuk, pandan itu tidak beli, ada di sekitaran rumah. Sedangkan telur 1 butir di warung O dengan harga 2.000. Agar-agar berjumlah 2, agar-agar swallow dengan harga 7.000. Santan jumlah 1, merek Kara dengan harga 3.500. Gula pasir setengah kilo di warung O dengan harga 6.000. Meses seres per 4 kg di warung O dengan harga 5.000. Air 8 gelas, jadi totalnya itu 23.500. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yaitu tidak ada. Yang selanjutnya yaitu biaya produksi atau biaya pendukung. Biaya pendukung itu demi kakap dengan jumlah 50
dengan harga 5.000, sendok plastik dengan jumlah 50 dengan harga 5.000, tutup cup plastik dengan jumlah 50, harganya 2.500, label saya print sendiri jadi tidak ada harganya. Jadi totalnya itu 12.500. Harga pokok produksi atau HPP per unitnya. Yang pertama, total biaya bahan baku langsung yaitu 23.500. Biaya tenaga kerja langsung tidak ada. Biaya pendukung 12.500. Jadi total biaya produksi HPP-nya yaitu 36.000. Jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 50 pieces. Jadi HPP per unitnya yaitu 720 perak. Yang selanjutnya, berapa keuntungan kotor atau omset produkmu? Harga jualnya yaitu 1.500, HPP per unitnya yaitu 720 perak, dengan keuntungan kotor per unit yaitu 780 perak. Yang selanjutnya, perkiraan biaya operasional. Biaya operasionalnya itu biaya isi ulang gas dengan harga 25.000. Jadi totalnya 25.000 karena biaya operasionalnya cuma gas saja. Yang selanjutnya, perhitungan untuk menutup biaya operasional. Yang pertama, titik impas atau unit yaitu 25.000 atau biaya operasional dibagi dibagi ini keuntungan kotor ya 780 perak. Jadi dengan biaya operasional sebanyak 25.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 33.000 untuk menutup biaya operasionalnya. Nah, yang selanjutnya perhitungan balik modal. Balik modal ini yaitu modal awal dibagi tadi ini yang keuntungan kotor yaitu 780 perak. Jadi dengan modal awal 61.000 maka akan dibalik modal setelah menjual sebanyak 79 unit. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai catatan pribadi kegiatan penjualan. Yang pertama, hari pertama yaitu Kamis 12 November 2020, jumlah stok tersedia yaitu 50, jumlah barang yang terjual yaitu 50, jumlah varian atau produk yang banyak dibeli yaitu puding katuk dita yang bertopping meseseres yaitu berjumlah 37, yang varian ori yaitu 13 dengan harga jumlah pemasukan yaitu 50.000. Tanggal 26 November 2020 jumlah stok 75, yang terjual 65, jumlah varian atau produk yang banyak dibeli yaitu puding katuk kita yang variannya meseseres yaitu sebanyak 45, dan jenis varian produk yang paling sedikit dibeli yaitu yang ori sebanyak 20 dengan jumlah pemasukan yaitu 65.000. Kesan-pesan saya mengikuti mata kuliah pendidikan kewirausahaan ini yaitu kesannya sangat senang sekali itu ya, pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan bervariasi. Ada video pembelajarannya yang diupload di YouTube oleh ibu dan asik juga gitu ya pemateriannya. Sedangkan pesannya yaitu semoga materi yang telah disampaikan dapat diserap dan oleh saya dan yang lainnya. Terima kasih kepada Ibu Rutika yang telah mengajarkan atau memberikan ilmunya mengenai pendidikan kewirausahaan. Terima kasih atas selama 1 semester ini.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.